datang di kelas Singkapadir ID TBI RBB 2025. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Baik, bertemu lagi dengan saya, Siva Naila, selaku moderator yang akan memandu acara kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah join dan bergabung di kelas kita pada malam hari ini, terutama bagi yang sudah on time ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, aku akan membacakan dan mengingatkan kembali terkait class rules atau term and condition terkait English Class RBB 2025. Oke, yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti kelas menggunakan laptop untuk kelancaran teknis dan kualitas komunikasi. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan laptop, yang mempunyai laptop bisa menggunakannya ya. Oke, selanjutnya peserta diharapkan hadir minimal 10 menit sebelum kelas dimulai. Jadi yang belum join bisa untuk segera join ya teman-teman. Selanjutnya, peserta yang terlambat atau tidak mengikuti kelas tanpa pemberitahuan sebelumnya tidak akan mendapatkan akses rekaman maupun materi. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan akses rekaman maupun materi, jangan sampai terlambat nih untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Selanjutnya, selanjutnya ada peserta diperkenankan menggunakan virtual background selama kelas berlangsung. Jadi yang belum menggunakan virtual background, segera digunakan ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, peserta diharapkan bersikap sopan, terbuka terhadap umpan balik, dan menjaga etika selama kelas berlangsung. Oke, tadi adalah term and condition terkait RBB 2025 English class kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi materi, kita sapa dulu nih coach kita pada malam hari ini. Halo coach, Hai, halo. gimana coach, sudah siap belum untuk materi kita pada malam hari ini? Cek-cek suara saya cukup jelas nggak? Clear nggak? Jelas coach, jelas. Banget nggak? Banget banget. Oke, mulai. Siap. Clear Oke kan? teman-teman. Ya, ya Ada coach. noise-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Oke, terima Lancar. kasih. Oke teman-teman. Hmm. Gimana coach? Nggak, mau ngomong kok. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai sesi kelas kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk simak baik-baik materi yang akan diberikan oleh Coach Wawan dan juga kita akan mengingatkan kembali, kita akan memberikan atau men-share terkait pretest nanti di kolom chat ya. Jadi stay tune teman-teman. Oke, kepada Coach Wawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, Awan Selamat bin Acing bin Wasyari. Acing bapak saya, Wasani kakek saya, panggil saya Awan. Panggil saya Coach Wawan, jangan Mister. Mister itu bapak-bapak. Coach juga bukan berarti Coach Sinteyong. Ya, oke lanjut. Bagaimana teman-teman kabar semuanya hari ini? Aman, sehat, baik, berkah, waras, Sehat, Coach. Sehat, Coach. Aman. sehat. Cepet, cepet, cepet. Ya, di sini saya lagi di kafe. Nggak noise-nya kedengeran nggak tuh? Enggak, Coach. Aman. Oke, wah muncul-muncul tuh bayangan. Oke, nggak penting sepertinya. Yang paling penting adalah bagaimana muka saya masih terlihat dengan jelas, suara saya terdengar dengan merdu. Ya, oke. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Kemarin kita sudah masuk ke materi tentang tenses. Saya mungkin akan mereview sedikit saja. Kalau kecepatan teman-teman bilang ngomong cepat gitu.
Biasanya kalau orang-orang zaman dulu, iya saya itu orang-orang jadul, kelahiran jadul banget sih, gila, gila nggak? Enggak sih, mana ya? Saya lupa. Bentar. Nah ini dia. Oke teman-teman, aduh malam minggu pejuang ini ya, pejuang, 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 iya. Tuh ini kayak gini. Tuh, ini maksud. Ini lagi. Maaf saya lagi tuh. Oh ini ngajarin teman saya. Nah, ini saya akan mereview sedikit materi yang kemarin. Jadi kenapa sih kita harus membahas terlebih dahulu ke subjek agreement, kemudian ke yang lain. Kita notes di hari ketiga di sini. Oke, oke di sini kita masuk. Bisa pindah ya, biar dapat ke sini. Buat saya ngajarnya. Nah ini buat tulisan. Oke, maaf ya, ini ada yang nengokin. Oke. Baik, kemarin di materi pertama di awal, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, selalu saya datang di sepertiga malam saya. Kalau saya bangun tidur, Syifa Naila atau Syifa Nabila, obat ya, Syifa, Syifa. Ya. Oke, obat malam Naila. Begini teman-teman, di di pembahasan paling awal, saya rasa teman-teman itu pasti hari-harinya hanya menunggu Sabtu dan Minggu kan, biar ketemu dengan saya kan. Selain itu nggak penting, enggak dong, penting semuanya. Oke, begini. Kemarin kita di awal banget itu membahas tentang subject verb agreement. Ini adalah modal dasar yang perlu teman-teman pahami di dalam membahas materi tentang TOEFL, tentang grammar, tentang apapun pokoknya yang berkaitan dengan tata bahasa. Subject verb agreement. Di mana pasti pola tersederhananya, pola yang paling simpel di dalam sebuah kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan verb saja. Saya lanjutkan, di mana yang namanya verb itu selalu mengikuti pola si subjeknya. Begitu. Mari teman-teman udah belajar. Saya ulangi itu sedikit-sedikit saja. Seperti ini. Kalau subjeknya singular, maka verbnya singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Begitu. Kita masih membahas mengenai bagaimana cara membedakan singular dan plural verb. Kita belum masuk ke tenses. Bagaimana sih ketika penggunaan is, penggunaan dan lain sebagainya. Kalau kemarin untuk subjek singular, itu berarti kalau subjeknya singular itu apa aja, Coach? Coach One, iya. Nggak usah ada iya-nya ya. Iya. Tapi enak sih. Coach One, iya. Enak tuh. Oke, noun. Tuh, kalau noun ini verb. Tuh, verbnya kemarin teman-teman sudah tahu lah ya. Ada singular, ada plural, singular ada uncountable, selamanya dan selalunya. Yang namanya uncountable itu selalu tung, tunggul amat tung, bukan itu. Jangan kerajaan, tunggal. Gitu, ya kan? Ya dong. Nah, yang countable, yang singular countable ada a book, the book. Teman-teman harus memahami yang namanya quantifier atau determinernya harus tahu. A book, an apple, one table, one couple, iya. Two couples berarti dua pasangan, ya. Tapi cukup wasulasa waruba paling banyak empat ya. Dia kasih itu poligami. Lanjut. Nah, kemudian kemarin kita udah bahas tuh bahwa subjek verb itu harus tunggal. Ketika tunggal, subjek verb yang tunggal apa aja? Coachnya aku, Cailah, coachnya aku. Subjek verb itu, verb yang tunggal apa aja, coach? Pokoknya yang ada SS-nya. Karena pada kata singular itu ada S-nya, baik. Ada is, kemudian ada was, kemudian ada das, kemudian has, dan kemudian comes. Comes, place, terserah teman-teman. Pokoknya kata kerjanya ada S-nya. Kemudian kalau yang jamak, coach, berarti yang nggak ada S-nya, coach. Iya, betul, pintar sekali. Are, were, do, have, dan come.
atau play. Teman-teman kalau ngantuk gitu sambil bawa minuman, bawa makanan, yang penting jangan bawa perkara, iya, rame. Lanjut. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa jangan pernah memikirkan is itu dengan apa, coach? Is be apa is popping atau is apa sih, coach? Kapan kita menggunakan itu? Nanti dulu. Yang penting teman-teman benar-benar sudah paham di luar kepala, paham banget, ngerti banget gitu. Itu sudah tahu kapan penggunaan tunggal dan jamak. Mana kata benda tunggal, mana kata benda jamak itu teman-teman sudah paham di situ. Ya. Di sini berarti teman-teman harus tahu nih noun singular apa aja. Singular noun, ciri-cirinya apa aja, singular noun, jenisnya mulai dari jenisnya apa aja, kemudian determinernya apa aja. Teman-teman harus tahu. Kemudian dari yang plural noun, seperti yang mau dia countable, mau dia regular, irregular, teman-teman harus tahu. Berarti jenisnya ada regular, irregular, dan teman-teman harus bisa membedakan determinernya. Seperti many sama much, itu miliknya siapa. Kemudian a lot of, kemudian few sama little, kemudian some sama several. Itu teman-teman harus tahu. Gitu. Lah kan swidak to anu nih. Tahu sudah apa nih? Ya, lanjut. Bisa. Lah Nah, piro? Kan nah, bisa kan swidak to? Eh? eh, Bisa kan tuh swidak di to? unmute bisa nggak? Saya nggak tahu. Eh? Nah gitu kan. Di unmute bisa nggak? Harusnya jangan naik mulu. Oh, iya, lanjut. Seperti itu teman-teman. Sampai sini aman lah ya untuk subject verb agreement. Setelah teman-teman menguasai subject verb agreement, sebelum lanjut ke materi tenses, itu harus menguasai terlebih dahulu pasangannya masing-masing. Coach, saya sudah paham nih, paham banget gitu kan. Yang masalah subject verb agreement, kapan is, kapan was, tunggal jamak saya tahu, Coach. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan bawa ke pasangan si verbnya. Pasangan verb. Sebelum ke pasangan verb, ini saya mau klasifikasikan is, was, are, were, itu masuk ke dalam be. So, is, was, are, were, and itu semuanya adalah kelompok be. Kemudian ini berarti kita seret. Das dan do berarti kelompoknya si do, da, di, nggak apa-apa, di kepala aja, di mulut aja, di lisan aja, di hati aja ucapinnya, biar nggak rame. Kemudian ada has dan have, berarti masuk ke dalam golongannya PDI, bukan dong coach. Ini has, has, has. Kemudian come sama come. Do we have modal? Modal. Ada ada would, banyak lah ya ini. Will. Kemudian ada yang namanya kata kerjanya sendiri. Ada come, yang jamaknya, apa yang tunggalnya cups, pop nya cake. Play, kemudian ini harus hafal teman-teman. Play sama player. Yang saya garis bawahi dengan menggunakan warna kuning, ini tidak digunakan pembedaan, tidak usah membedakan tunggal dan jamaknya. Karena apa? Semua subjek menggunakan ini yang sama. Modal juga sama, maksudnya menggunakan yang sama. Ini terus ini juga sama. Yang kuning ini semuanya all subject, itu semuanya ketemu dengan kata kerja tersebut. Nah, gitu. Lagi ngajarin teman saya nanyain. Norak banget. Oke, sampai sini aman ya. Tuh. Kemudian kemarin di materi, coach, aku udah paham nih masalah yang ISMR tunggal dan jamak dibolak-balik, mau diapain aja, mau soalnya 100, 200, 300 ribu aku udah paham. Kapan menjawab menggunakan tunggal, kapan menjawab menggunakan jamak. Kapan harus menggunakan tunggal, kapan harus menggunakan jamak, aku udah paham banget, coach. Coachnya aku, iya.
Terus selanjutnya kita akan masuk ke tenses. Sebelum membahas mengenai tenses, kita harus terlebih dahulu tahu rumusan dasar dari tenses. Rumus dasar dari tenses berdasarkan pola yang ada di atas, tunggal dan jamak. Kita tarik ke sini nih, rumus dasarnya seperti apa, Coach? Oh, berarti kapan yang namanya be itu selalu diikuti oleh verb ing. Kapan yang namanya have ada dua. Tuh, kalau dia nggak ada binnya berarti verb tiga. Kalau ada binnya berarti apa yo? Ya betul, Syifa Nabila verb ing. Saya tahu kok dalam hati meskipun nggak ngomongin. Yuk lanjut. Yuk. Terus selamanya ada juga yang ketemu dengan verb satu. Apa itu coach yang ketemu dengan verb satu? Ada dua. Ada do, does, did. Do, does, did. Diikuti oleh not. Kemudian modal juga diikuti oleh verb satu. Ini rumus yang berpasangan pada rumusan dasar. Teman-teman harus ingat ini ya biar estetik. Saya pindahkan ke bawah seperti itu. Nah ini all subjek bertemu dengan verb yang berwarna kuning tersebut. Jadi teman-teman kalau menggunakan did, had, modal, can, verb 2, verb 3, verb 2, mau beraturan tidak beraturan, teman-teman nggak usah bingung, semua subjek sama aja. Oke, saya ulangi, ini teman-teman harus benar-benar memahaminya. Ya. Gimana? Teman-teman ngantuk ya? Saya puterin lagu ini nggak? Lagu yang pica-pica tapi versi dari Persik. Hah? Udah ngantuk kan? Nggak Nah, perlu, nggak Coach. usah. Perlu ya? Jangan, Lagu nggak, jangan. pica-pica. Nggak saya. Yuyung betul ya. Mana Ambon, mana Ambon. Lanjut. Oh, berarti be verb ing, have verb 3, have ada been itu verb ing, do does did pakai not verb 1. Jadi verb 1 ada dua, modal dan do does did, kemudian have ada dua, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemarin kita ada latihan di sedikit aja kita bahas dua atau beberapa soal. Day 2 latihan. Wait a minute. Kemarin kalau nggak salah udah di-share kan ya. Nah, ini dia. Quiz 1 day 2. Teman-teman, quiz 1 day. Sudah muncul atau belum? Udah, Coach. Sudah video kita lanjutkan. Yuk. Nah, kemarin ini nggak ada coretan di sini. Nah, kemarin kita udah bahas ini teman-teman. Ingat bahwa yang namanya B diikuti oleh apa? B. Ing. Verb ing. Kemudian have ada dua, satu. Verb 3, have been Verb sama 3. Jaga kesehatannya. Bin sama verb ing. Oh. Kemudian yang verb 1 ada dua. do, does, did. Do, does, did not. Saya notnya nggak tulis aja ya, space-nya. Kemudian satu lagi. Modal. Modal. Udah, itu aja dulu yang kita pahami. Nggak usah masuk-masuk ke tensisnya. Tensisnya nanti gampang. Asal teman-teman bisa tahu kapan B ketemu dengan apa, have ketemu dengan apa. Itu aja teman-teman pahami dengan betul-betul, nanti masuk ke tensis jadi gampang. Kalau udah yang tahu cara penggunaan ini, mungkin akan saya langsung masuk ke tensis. Saya akan bawa ke tensis langsung. Tapi kan nggak semuanya paham juga di sini. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Aman, Coach. Nah, sambil ngopi. Kalau ada yang di Jogja, kapan-kapan kita ketemu. Saya di Jogja nih. Kebetulan lagi di mana ini? Bento Kopi Jakal. Jalan Kali Kali Abdi. Ya, kalau bahasa Sundanya Kali Abdi. Kan orang Abdi. Kali aku. Iya.
Oke, nah di sini teman-teman ada always. I always bla 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 nomor 1 cars on the road every day. I. Tuh, pasti teman-teman harus tahu tuh. Harus ngerti tuh. I itu ketemunya dengan jamak apa tunggal. Ada si, ada MC, sis, F sub. I see bisa, I am bisa, I sis nggak bisa kan? I So, jawabannya adalah I see. I see. Yang B kenapa salah? Ada have. Yang Bravo. Ada Karena M-nya harus. Always nggak pakai have. verb ing. Harusnya kalau M copying tuh gitu. Yang D kenapa salah? F. Harusnya Karena F. Tiga. Verb 3. Tiga. Tuh. Oh, secara pola udah salah. Meskipun I have bisa, I am bisa. Tapi kata yang diikutinya, pola yang berpasangan yang diikutinya tidak tepat. Nomor 2. This house, bla bla bla. This tunggal house tuh. Berarti ABCD yang tunggal yang mana aja? Yang kita eliminasi terlebih dahulu yang mana? R. R, eliminasi jamak. Kemudian Were. war. Tuh. Nah, berarti kita keep no A dan C. Tapi mana yang salah? yang C. C Yang salah. Kalau has itu biasanya been. Have, has, had, been. Jawabannya adalah alpha. Lanjut, nomor. Ini kalau di scroll, ini nanti ada gambarnya. Nomor 3, nanti kita ke samping aja. Kalau ke kiri jadi lagu. They usually bla 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 this road every morning. They, jamak. Use. Ayo. Use. Will betul, tetapi dia harus ketemunya dengan verb 1. Will Will use gitu. Uses salah, harus yang tunggal. Has used salah karena they nggak pakai has used meskipun polanya betul. Has used polanya betul, tapi pasangannya salah karena they. Paham ya? Lanjut, 9 kita ke samping aja. Semuanya sama kok. 9, 10, 11, 12 kita keep langsung ke pembahasan mengenai tenses. Harus teman-teman pahami di sini tenses gampang banget. Teman-teman yang udah belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, nggak bakal dapat kecuali di sini. Karena teman-teman beruntung banget. Nah, lanjut. 9. They bla 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 in this building today. A, B, C, D. Mana jawabannya? Lihat polanya. A. Will see. Ayo. They subjeknya plural. Singing betul atau salah? Nggak ada Salah. B-nya. Betul, nggak ada B-nya. Kalau B-nya pun harus are dan were. Nggak ada B-nya. Will singing kenapa salah? Will verb 1. Will verb 1, modal lalu verb 1. Kalau mau singing, ingat selalu ada B. Baru bisa singing. Atau will verb 1. A, B. A dan B. Sings. Kenapa salah? Karena dia untuk yang Yang tunggal. tunggal. Udah gitu, gampang ya. Coba aja seperti ini soalnya. Seperti ini kamu. Hanya 1-2. Lumayan ya. Berapa poin. Iya. 10. She bla 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 the Peter Pan song yesterday. Peter Pan. Terus melangkah melupakanmu. Sang. Betul. Singing kurang B. Salah. Harusnya be voting. Sings. Ini betul, tapi ada kata yesterday time signal. Nanti saya bahas ya. Sang. Ini kemungkinan betul, ini betul, ini juga kemungkinan betul polanya. Tetapi ya. Terus she berarti sang karena dia masuk ke dalam yes yesterday. Semuanya betul, BCD bisa. She sings bisa, she sang bisa, she will sing bisa. Karena will sing itu will verb 1 polanya betul, tetapi yang tepat berdasarkan tense signalnya. Nanti saya bahas di materi tenses. Terakhir, 12. Habis ini kita masuk ke tenses yang ditunggu-tunggu oleh seluruh orang di seluruh dunia. Ya. We will have bla 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 your song when you pay them.
We will have. 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 Have ketemu dengan? Three. Nah, verb tiganya mana tuh? Sing, seng? Sang. 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 Sing, seng, sang. Sing, seng, sang, kaisang. Iya. Lanjut. Maafin. Ibu Bapak. We will have sang, teman-teman. So, jadi di sini saya tekankan yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana memahami, kalau menghafal ya berat ya, terus latihan. Harus memahami pasangan masing-masing, memahami pasangan daripada apa, Coach? Daripada pasangan dari rumus dasar tenses. So, ya, mudah-mudahan pada lolos semua lah ya BUMN. Kalau ada yang lolos nanti kasih tahu saya. Coach, saya lolos. Ya, bagus paling gitu. Enggak sih. Alhamdulillah. Nah, saya hapusin ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Oh, seperti itu. Jadi, pertama dalam memahami materi grammar adalah harus menguasai atau memahami pola subject verb agreement tunggal jamak. Artinya kalau memahami itu, teman-teman harus tahu singular, pluralnya masing-masing dari verb dan noun. Setelah menguasai itu, baru kita bawa tuh rumusan tunggal dan jamak ke bentuk tenses pasangannya. Be dengan verb ing, have verb 3, have been verb ing, do, does, did not verb 1, modal verb 1. Kalau sudah seperti itu, kita baru masuk ke tensesnya. Seperti apa yang akan kita pelajari di tenses? Yuk kita masuk bareng-bareng. Yuk kita pelajari bersama. Ngomong dong, yuk. Gitu. Nah, saya doang. Oke. Coach, tadi kita udah belajar bareng tuh yang namanya be verb ing, yang namanya do, does, did not verb 1, have been verb ing, have verb 3 dan sebagainya. Itu kapan sih kita ngegunainnya coachnya atau Cail? Oke. Nih, day 3 materi tentang tenses terlebih dahulu sore ini. Nah, di sini teman-teman, ini nanti dikasih juga papernya ya, bagi yang berkebutuhan. Itu bagian tulisannya untuk Kak Syifa dan kawan-kawan. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Aman? Nah, Aman, Coach. 59, suaranya 1, mewakili 59 orang. Aku tahu kenapa pada nggak komen. Lagi dating kan kalian? Dating malam minggu. Lanjut. Kayaknya subject verb agreement kita skip. Kita sudah paham banget terus di sini gila. Saya sih. Duh, mudah-mudahan pada lolos ya. Nasib-nasibnya pada baik. Kemudian, amin. Nah, subject verb agreement udah selesai. Bentuk verb yang kuning-kuning, apa ini, itu udah selesai. Tadi udah dibahas, semuanya ketemu dengan verb apa semua subject ketemu dengan ini. Kita skip. Rumusan daripada verb pun udah selesai kemarin di sini. Tenses juga sudah selesai. Harap diperhatikan. Pada pembahasan subject verb agreement, teman-teman hanya perlu mengetahui dan memahami masing-masing bentuk singular dan plural dari noun dan verb, tanpa perlu mengetahui makna kalimat atau penggunaan verbnya dalam tenses. Itu setahu dulu. Yang penting paham aja dulu singular plural. Baru kita masuk ke rumusan dasar dari tenses. Harap dipahami ini. Ya, harap dipahami. Rumusan dasar tenses di mana be verb ing, have verb 3, have been verb 3. Lebih tepatnya yang ini harus dipahami. Oke, setelah aman kita lanjutkan. Kalau yang berpasangan, nah yang tunggal-tunggal seperti ini. 1 verb SCS, verb. Oke, lanjut. Tadi udah latihannya ya, udah paham semua lah. Nextnya kita bahas. Nih ada sedikit oleh-oleh dari saya. Sedikit oleh-oleh. Sebelum kita lanjutin lagi. She. Ada verb ing di belakang. Berarti harus apa di depannya? Is. Is. Di. Berarti bi yang mana? Di. Betul. Is. Di. Alright, now they blah 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 been watching a movie at the cinema.
They Have. have. They have, betul. Ada been, ada verb ing, berarti pakainya have. Ih, pinter-pinter. Kita aja dulu sampai ngelotok, sampai paham banget. Santai tensis. Andrina. Oh, Will take. Andrina. Will take. Oh, ada tomorrow-nya. Meskipun ini bisa, ini enggak, karena harus teks kalau mau. Ya. Terus kemudian jawabannya karena ada tomorrow baru pakai will. Oh gitu coach, sabar. Di bawah ada catatan yang sudah saya sediakan buat teman-teman cara mudah memahaminya tuh. Nah ini dia. Ini ringkasannya. Ini di lembaga kursus manapun teman-teman nggak dapat. Ya. Teman-teman itu beruntung ya ketemu dengan saya. Iya tuh. Ya, beruntung banget sih. Apalagi kalau Instagramnya, gila beruntung banget itu. Lanjut. Oke, selanjutnya nomor 4. We bla 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 had dinner. 3. We were. Hmm. We were. Had. Ini verb 3-nya have had. Have. We Were. Have dinner. karena dinner itu udah gabungannya have, dinner, had, breakfast. Jadi kalau verb 3-nya berarti menggunakan had. Itu udah gabungannya expressionnya have a breakfast. I have a breakfast. I'm having breakfast. Lanjut. Look, the children playing, verb ing. Harus berupa Di. jawabannya. Are. Seandainya ada is, jangan, karena children jamak. Seandainya ada am, jangan, karena children jamak. Kalau bagaimana kalau were? Ya tinggal kita lihat time signalnya. Apakah were atau are. She bla 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 live in Paris for 3 years. Verb 3. He was. Has. Kalau verb 3 ada have. 3 karena dia tunggal she, maka pakainya Have. has. Nomor 7, the teens been watching. Berarti harus di sini apa? Betul sekali. Para perkira. Jawabannya berarti the teens have atau has? Have, karena teens. Oh, para remaja jompo begadang mulu. 8. They bla 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 constructed project yesterday. Completed. Completed. Ini rumusnya betul. They complete bisa, they complete nggak bisa, they are bisa. Tapi karena yesterday, they completed. Mission complete. 9. Not read verb 1. Bisa did, bisa do. Ada kata today, nggak mungkin did. Ya. So, last week ada not, ada verb 1. Berarti do, does, did tuh. Jawabannya? Did. Did. Udah selesai. Kita masuk ke tenses. Jeng 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 jeng. Tuh. Saya di sini akan membahas cara mudah untuk memahami tenses. Seperti sebelum saya masuk ke sini, teman-teman. Sebelum masuk ke sini, saya masuk ke note-nya dulu. Cara membahas tenses itu buka mata, pasang telinga, ya, jangan berkedip, jangan bernapas. Iya, bernapas boleh, jangan kenceng-kenceng, terus suaranya kedengeran. Wush, wush gitu. Kayak kereta cepat. Itu wush. Kalau benerin. Gini teman-teman. Untuk perumusan tensis itu ada secara pola tensis itu ada 3. Meskipun yang paling sering banget digunakan dalam daily speaking, daily activity itu cuma 5. Simple present, simple past, simple future, present continuous, sama present perfect. Gini. Tensis itu dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang namanya aktif, ada yang namanya pasif, dan ada yang namanya nominal. Oke, saya kasih contohnya dulu untuk pola. Untuk kalimatnya dalam bahasa Indonesia barangkali ada yang nggak tahu. Aktif itu dia langsung kalimatnya begini. Budi mengajari
adiknya. Oke, saya pakai ini kapital semua. Budi sedang membaca sejarah mengenai Marxisme dan begitu betul. Kemudian pasif. Ingatlah, teman-teman pasti tahu lah di apa di SMP. Pasif itu yang kata kerjanya bermakna di, nya ke ya. Buku sejarah sedang apa? Telah dibaca. Baca. Telah Ah, dibaca. boleh kita pakai telah dibaca. Tapi nanti kalau masuk ke dalam konteks belajar writing, kalau teman-teman kangen saya, kalian daftar lagi di kelas free sampai akhir tahun mengenai writing TOEFL IELTS gila gratis. Tahun depan langsung 8 IELTS-nya luar negeri, Amerika, Europe, Australia, yang jadi TKI TKW ya. Tapi belajar. Mau. Oh, ya kalau kangen saya, kalau enggak juga. Tapi banyak yang kangen sih saya yakin. Belajar. Buku sejarah telah dibaca. Artinya di sini, kalau secara bahasa Indonesia membedakan antara pasif dan aktif itu seperti ini dari kata kerja. Nominal, di mana kalimatnya itu setelah subjek tidak ketemu kata kerja. Membaca kata kerja. Saya kasih space. Nah ini dia contohnya. Di sini namanya saya Paruni. Begitu. Runi adalah seorang siswa. Enggak ada kata kerja. Itu nominal. Runi itu rajin. Runi itu rajin. Itu nggak ada kata kerja. Rajin kata sifat, siswa kata benda. Berarti itu adalah kalimat nominal. Runi di sekolah atau berada di pelukan menyadarkanku. Nah, ini semuanya adalah kata kerja. Kata kerja. Yang lain itu kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Noun, adjektif, dan adverb. Itu adalah kalimat nominal. Tidak ada kata kerjanya. Ketika kata kerja menggunakan ini adalah ketika menggunakan me awalannya, maka kalimat aktif. Tapi kita nggak akan bahas ini. Kemudian di adalah kalimat pasif. Ini saya hanya membantu teman-teman di dalam membedakan apa sih yang dimaksud aktif, apa sih yang dimaksud pasif, apa sih yang dimaksud nominal. Sampai sini paham? Paham. Pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah paham, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk bagaimana cara strategi, tips and tricksnya menerjemahkan metodenya saya. Tetapi saya akan mengajak teman-teman hanya mengenali pola-pola aktif, pasif, dan nominal. Yang tadi saya sampaikan di awal, active sentence, oh salah warna, saya suka warna biru. Ya. Saya suka warna biru. Active sentence. Ini ungu coach, nggak apa-apa terserah, saya tutornya. Tadi katanya biru. Ya kan, tadi katanya suka warna biru, kok ungu, ya kan terserah. Biar nyanyi bareng-bareng. Lagu ini bagian saat bahagiaku duduk berdua denganmu. Lanjut. Active sentence itu yang teman-teman tadi hafalkan bareng-bareng itu disebut dengan active sentence. Yang tidak ada pasangannya, verb 1, verb S, IS, verb do, 2. Ini semua active sentence. Ya. Kemudian verb ing kalau ada apa? Ada bi. Ada di verb 3 kalau ada apa? Have. Have. Have kalau ketemu verb ing ada apa? Did. Ini semua adalah rumus untuk kalimat aktif. Seandainya saya kasih contoh masing-masing, itu disebutnya kalimat aktif.
tidak ada be di situ. Nanti, maksudnya be yang mendominasi. Saya kasih masuk di sini. Saya gampang-gampang aja biar cepat. Budi play ball. Kemudian di sini verb 2 berarti kita ganti menjadi player biar lebih cepat aja. Kemudian berarti sorry maaf. Yang atasnya dong. Ganti we play a ball. Budi plays kata tunggal plays a ball. Nah, berarti di sini Budi play a ball. Berarti kalau di sini Budi Is playing. is playing a ball. Kalau we We are. are playing a ball. Kemudian kalau have, Budi Have Play. played. has played Oh, has a ball. Kalau saya ganti we We have played a ball. Sama juga ya ini. Budi berarti has have been. Has been playing. been playing a ball. Kemudian we Have Has been playing. have Has been been. playing a ball. Tuh, seperti itu. Ya, ini semuanya adalah kalimat aktif. Saya akan ingatkan, kalimat aktif adalah kalimat yang teman-teman hafalkan pasangan dan yang single. Ini yang single. Ini yang single-single nih, single. Nih single dan yang berpasangan. Ini semuanya adalah kalimat aktif, teman-teman. Oke? Harus, berarti kalau dalam kalimat aktif, teman-teman harus tahu, harus paham pasangan rumusnya. Coach, kalau continuous bagaimana? Nanti harus paham dulu. Oke? Nggak usah ada continuous-nya nggak apa-apa. Teman-teman nggak ngapal continuous, perfect continuous, nggak usah hafal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tahu be ketemu verb be, have ketemu verb 3, have been verb be, dan seterusnya. Nggak usah tahu rumus continuous, perfect, namanya apapun itu, simple present, simple past, simple apa. Nggak usah tahu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman hafal dulu rumusnya. Tapi saya harus tahu, coach, nanti class writing ikut lagi. Gampang. Cara mengajarkannya beda lagi. Lanjut, paham ya? Nah, di sini ada keunikan, kayak matematika tuh. Nah, kayak kita belajar nahwu sorof tuh, kalau yang pernah mondok tuh. Ya kan? Oke, di sini gampang, aktif cuman yang tahu pasangan-pasangannya. Dia semuanya ada kata be, ada kata have. Tetapi kalau kalimat aktif, pasif dan nominal itu sama, teman-teman. Sama, cuman dibedainnya apa, Coach? Yuk kita bahas. Pasif dan nominal itu sama rumusnya, teman-teman. Yaitu yang mendominasi be. Pertama, be plus verb 3. Saya kasih kata simple deh. Baru saya masukkan, nggak apa-apa. Biar saya, sorry. Kenapa saya harus memasukkan be? Gunanya apa? Nanti saya bahas. Saya selalu bilang kayak gitu, takut saya lupa. Pasif. Ini ilmu ini, teman-teman. Ini ilmu mahal nih. Kalau khusus, lumayan mahal nih. Gila, dan belum tentu juga kalau mahal dapat seperti ini. Cuman sama lanjut. The simple, ada continuous, ada perfect, dan ada perfect continuous. Kalau tadi teman-teman harus menghafal pasangan, ingat harus hafal pasangan be verb ing, udah ngelotok lah ya. Pasif be verb ing. Kemudian have verb 3 dan seterusnya. Lalu yang pasif bagaimana, Coach? Dan kapan kita harus menjawab soal pasif itu? Seperti apa soal pasif itu? Ini, rumus ini mengikuti rumus ini. Rumus ini mengikuti rumus ini. Jadi cuma ada 2 rumus yang harus teman-teman hafalkan. Ketahui deh, jangan hafalkan. Ini sama, rumus ini B plus verb 3.
Ini juga sama, be, tapi bukan verb 3. Anak. Kalau bahasa Indonesianya love, we, at. Bahasa Inggrisnya UNI, finish, complete, break. Bahasa Arabnya, ana ente sudah kompak. Ya, triknya lanjut. Nah, tuh, sama. Perfectnya di sini have, verb 3. Ini sorry. Harus ada been-nya dulu. Been, verb 3. Kalau pasif ya. Bedakan, kalau tadi have been, verb ing. Kalau aktif, ini kalau have been, verb 3 berarti pasif. Berarti harus diganti apa di sini? Rumusnya sama, tapi diganti apa? Have been? Ana. Ana. Maksud Anda. Cepat ambil goyang Anda. Aca-aca itu. Aca-aca. Kalau kata orang Riau, ica-ica. Bohongan. Kebetulan orang Riau. Tuh. Nah, tadi coach bilang, kalau continuous, ini mengikuti ke atas. Ini mengikuti ke atas. Mengikuti ke atas. Mengikuti ke atas. Betul. Ya udah, kita tulis aja. Di ketiga, di anak. Itu aja udah. Kemudian ini juga sama have, been, verb 3. Tapi saya kasih jarak ya. Kemudian ini juga sama have, been, anak. Ingat, yang namanya continuous itu identik dengan verb Ing. ing. Betul. Karena ini bahasanya continuous, karena bahasanya mengenai pasif, bukan verb ing, beneran verb ing, tapi harus dirubah ke being. Being. Ini being. Sama teman-teman being. Udah. Jadi hanya 2 rumus yang perlu teman-teman pahami dalam memahami pasif. 1, rumus be pasif. Terima kasih. Nominal sentence. Cuman ada 2 rumus yang perlu teman-teman pahami. 1, apa coach? Be plus verb 3. Kalau ini 1, be plus anak. Kalau teman-teman yang di Jogja, ada yang di Jogja, boleh kita ketemu. Barangkali mau nanya, coach saya mau nanya dong lebih jauh. Iya, sono di Gunung Merapi lebih jauh. Enggak ada yang dekat UI dong. Nah, satu lagi, have been, verb 3. Oh, ini have been, anak. Tinggal teman-teman yang lainnya tambahin being tengah-tengahnya. Oh, berarti yang satunya di sini tambahin being, be being verb 3, have been being verb 3. Be being Ana, have been being Ana. Udah gitu doang. Nah, kalau kita masukkan ke soal, simple. Yuk kita masukkan ke soal. Saya ke sini. Nih, saya kasih contohnya. Di ya, contohnya di. Ingat tadi maknanya adalah di. Buku itu dicuri. The book. Be, is atau are. Is. Is atau are. Is. Verb 3-nya curi. Curi itu apa? Steal. Stole, stolen. Berarti the book is Stolen. stolen. Oh, by him. Tapi kalau sedang, atau kalau ada being-nya, atau continuous, simple berarti the book is stolen. Tapi kalau mau dibentuk continuous, jadinya gimana? The book had The book been being. is being being. Betul. Stolen by. Betul. Aman? Aman. Kemudian kalau yang perfect, saya kasih jarak biar tidak menganalisisnya. Kalau yang perfect berarti the book, ingat pakainya have atau has tuh. The Has book has. Ada apanya di situ? Has been. been. Verb 3, stolen. stolen by him. Tetapi kalau kita pengen merubah ke bentuk continuous, perfect continuous-nya, maka harus the book Has been. being stolen stolen by him. him.
seandainya ini waktunya cukup nih untuk belajar nih, ngelotok tensis. Gampang. Sorry coach, Ana tadi apa ya? Adjektif non adverb. Oke, kita bahas. Ini rumusnya. Kalau dibawa ke grammar, tapi di sini saya hanya informasi saja. Ini artinya di doang, di titik-titik. Kalau ini sedang di titik-titik, ini telah di titik-titik, ini masih di titik-titik. Kalau secara penulisan kalau secara kepenulisan atau writing dan terjemahannya. Jadi seandainya saya bilang begini, cewek itu agak bayi. Bayi itu sedang pakainya apa? Sedang dicium. The babies. Continuous betul. The babies. Ayo. Sedang pakainya yang ini. Berarti the babies is being kissed. Are dulu betul. Are being. Rumusnya betul toh. Is by you atau by her. Gitu caranya. Tapi saya ingatkan, kita tidak masuk ke materi tentang writing. Nah, jadi gampang. Teman-teman, kalau memahami materi ini kalau teman-teman nanti ikut writing, udah pulang-pulang ngajar di tempat masing-masing, jangan tersesat. Enggak. Gampang. Teman-teman masuk writing, mau nulis jurnal, mau nulis apa, teman-teman bisa ditutor lagi. Ya. Surga Firdaus kan jadinya. Lanjut. Tuh, seperti itu. Tetapi saya di sini mau menekankan bahwa kita tidak sedang membahas konteks kalimat menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris berdasarkan tensis masing-masing, melainkan kita sedang menghafal rumusan. Rumusan yang perlu teman-teman hafal hanya dua. Hanya dia dong. Cari benerin. Dia. Nanti dibahas yang Ana ya setelah ini. Artinya, perlu teman-teman pahami. Saya kasih catatan di sini. Catatan pinggir. Itu GM, Gunawan Muhammad. Disebut dengan caping. No. Gini catatannya, teman. Kalau ada kalimat verb 3, jika ada kalimat atau titik-titik, jika ada titik-titik diikuti oleh by atau preposition. Preposition berarti itu ada in, on, at, with, dan seterusnya, bisa dipastikan verb yang berada di tempat kosong tersebut atau blank, ya, kosong tersebut, itu merupakan rumus pasif. Rumus pasif. Contohnya, the students, bla 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 bla, by the teacher this morning. Itu sudah pasti pasif. Ya. Ketika pasif seperti itu, maka cari A, B, C, D yang ada verb. Jika ada verb 3, betul, pintar. Jika ada titik-titik diikuti oleh by preposition, bisa dipastikan verb yang berada di tempat kosong tersebut itu merupakan rumus pasif. Artinya cari pilihan jawaban yang terdapat bentuk verb 3 dengan ketentuan 1. Be ketemu dengan verb 3, mau dimasukkan being terserah. Dan 2, yaitu F apa? FB.
Nah, saya kebawain aja ya, biar rapi. Yang sisanya B berarti being, verb 3. Pokoknya belakangnya verb 3 aja. Gitu. Sorry. Have. Kapan teman saya ulangi? Kapan teman-teman menemukan? Apa? Kapan teman-teman apa? Minum. Benar, Me- Fadila. Menemukan. Gitu. Menemukan. Ada aja, Wawan. Itu Wawan Selamat. Mau kenapa coba nama saya Wawan Selamat? Gak usah diceritain ya, panjang. Long short story, gak usah juga. Menemukan. Ya, dong. Nah, di sini berarti teman-teman harus cari. Meskipun ada R-nya, saya kasih semua di sini R. Saya kasih R semua deh, biar gampang. Menganalisis gampangnya dulu. Nanti habis ini saya kasih yang susahnya, agak sulit menganalisisnya. Biar gampang dulu. Ada R-nya. Di sini itu punishing. Punish itu menghukum, gitu. Punishing. Kemudian di sini punishes. Di sini punish. Punish. Dan di sini baru otomatis jawabannya yang D. delta. D. Gitu. Cara jawabnya gitu. Ya. Kalau menjawab kalimat pasif, udah, oh ini pasif coach I pintar. Untuk. Berarti di sini teman-teman harus menggunakan rumus pasif 2 ini dengan pengembangan rumusnya atau turunan rumusnya. Silahkan tambahin being dengan ketentuan kayak di atas, silahkan tambahin being. Coach, kapan kita menggunakan be verb 3 yang ada being, nggak ada yang being-nya apa? Kapan, Coach? Nanti di sini dibahas. Sabar. Harus apa? Sabar. Bukan nggak gitu. Sabar gitu. Sabar lo. Oke, lanjut. Nah, kapan teman-teman udah itu pasti begitu. 99,9% CL itu pasti jawabannya adalah passive voice. Artinya ketika teman-teman tahu itu passive voice, hati-hati dengan pola passive voice. Ini ada kata this morning, berarti jawabannya mana, Coach? Nanti baru diarahkan ke rumusan tensisnya. Yang penting teman-teman tahu dulu, oh berarti ini pasif. Saya harus menjawab yang tepat. Jawabannya adalah delta, karena pasif, pasti semua pasif menggunakan verb 3. Semua pasif menggunakan verb 3. Saya ulangi di sini, semua pasif menggunakan verb 3. Semua pasif menggunakan verb 3. Passive voice selalu menggunakan verb 3. Passive voice selalu menggunakan verb 3 di akhir polanya. Oke? Aman ya? Oke. Seandainya begini. Seandainya bisa. Bahasa Inggrisnya gajah apa ya? 11. 11. Many people bla 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 in front of in the office, at the office. Coach, tadi nanyain 11 apa? Itu terserah. Terserah saya. Temennya 11 nulisnya people nggak apa-apa. Terserah saya tutornya ya. Ingat peraturannya, tutor itu selalu bendungan. Enggak dong, itu waduh. Many people bla 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 at the office. Ada preposisi at the office. At preposisinya. Wow, kayaknya pasif nih. Jawabannya, ingat pasif rumusnya cuma satu, pasti belakangnya verb 3. Many people, A, B, C, D. Kita jam berapa sih kelar? 9.15 ya, karena 8.45, 9.15. Mana, Man? Tensi sama nanti dengan review doang. Karena udah dibahas semuanya di sini. Boom. Nanti masuk ke rumus tensi sekarang. Sudah bahas di sini semuanya apa tadi? Boom. Boom. Boom, daya. Oke, lanjut. Many people, bla bla bla, have the interviewed. Okay.
Many people are interviewing. Oke. Mana ini? Oke, di sini many people is being interviewed. What? Yang terakhir, many people are interviewed. Semuanya menggunakan pola verb 3. Mana pola yang tepat? Yang D. Yang mana, teman-teman? Delta. Yang Delta. Delta. Yang alpha kenapa salah? Yang alpha atau orang Sunda? Karena harusnya Bin. Pinter, mantap. Tuh. Kurang bin, coach. Kalau Pak perfect continuous have been apa? Tambahin apa? Being. Being. Have been being. Are interviewing. Continuous pasif bukan? Bukan. Itu aktif be verb being. Ini aktif. Tuh. Yang berpasangan tadi di atas. Is being interviewed pasif bukan? Pak? Pasif. Pasif dari kata be verb 3, tapi kita tambahin being. Tuh. Pasif. Tetapi betul nggak people ketemu dengan is? Salah harus Salah. karena jamak. Yang betul adalah yang del. Itu. Tapi nanti ketika masuk ke dalam tensis, kita tidak dihadapkan pada soal-soal yang hanya memerlukan pola yang tepat, tetapi juga harus perhatikan. Satu, di sini saya mau kasih tipsnya. Tips untuk menjawab soal problematika rumah tangga yang soal tensis. Satu, teman-teman harus mengetahui, harus bisa membedakan kalimat aktif, pasif, atau nominal. Kedua, kalau sudah bisa membedakan, oh ini aktif, ini pasif, harus bisa mengetahui masing-masing pola kalimat aktif, pasif, dan nominal. Teman-teman harus bisa tuh. Gampangannya, selain pasif dan nominal itu beda sendiri, pasif dan nominal sama. Kalau pasif be verb 3, nominal di anak. Setelah itu, teman-teman harus udah tahu semuanya. Oh, gampang nih ngejawab soal. Belum tentu. Yang terakhir, harus bisa ya harus bisa mengetahui masing-masing time signal dari tensis. Aktif, pasif, nominal. Gampang. Masa coach gampang? Ada. Tenang aja di sini nih tuh nominal. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membaca tabel ini biar gampang mengerjakannya. Tuh, hati-hati harus bisa membedakan aktif atau pasif, nominal dan sebagainya. Harus bisa mengetahui masing-masing pola. Saya kasih contoh di sini, mungkin 3 contoh. Satu, some documents from Jakarta to Jepara. Oke, kemudian yang kedua, my sisters bla 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 from Jakarta Jepara. Tiga, my friends bla 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 from Jakarta. Teman-teman perhatikan konteksnya. Descending. B are being sent. C has been sending. D
will send. Ya, nomor ini oke. Ini langsung tuh aja deh. Takutnya teman-teman bingung. Oke, di sini A is visited, B are visits, C have visited, have been visited, they are visiting. Kemudian, nah ini yang nominalnya nanti saya bahas, ini lupa ya. Are, kemudian have being, kemudian is, dan D itu have-nya saja. Oke, nomor satu jawabannya apa, teman? Hah? Are being sent. helpful. Oke, ini kalimat pasif ya. Ada preposisi di sini. Oh, berarti kalimatnya pasif di sini, pasif voice, be verb 3. Yang ada verb 3-nya langsung cari. Ini bukan verb 3, kita coret. Ini verb 3, bukan verb 3, kita coret. Ini verb 1. Coret. Jawabannya? Will Are send. being sent. Being. Are being. Pasif voice ingat. Pokoknya bentuk verb 3. Cari ABCD yang ada verb 3-nya, selain verb 3, coret. Oke, selanjutnya my sisters, bla bla bla. Ini kalimat active voice. Jawabannya? Are visiting. Are Are visiting. visiting. Pokoknya be verb being, have verb 3, have been verb being, dan kawan-kawannya itu aktif. Is visited, passive voice. Salah. Are visit, betul are visit, tapi bukan verb being. Salah. Ini kurang be, ini passive voice. Kalau kurang be salah, ini betul. Jawabannya delta. Nomor 3. Are from Jakarta. Are from Jakarta. Have been, ini salah. Have itu harus ketemunya dengan been dulu, baru verb being. Is betul, tetapi di sini jamak. Have doang salah. Itu from Jakarta. Sampai sini aman ya? Paham ya? Oke. Kita belum masuk ke latihan. Kita langsung lanjut ke polanya dulu. Oh iya, saya tadi lupa. Saya kasih contohnya aja. Yang kalimat nominalnya belum dikasih contohnya. Oke, ini kalimat nominalnya. Saya kopaskan lagi di sini. Dan biar cepat. Oke, biar cepat saya pun mengkopas yang ininya. Nah, bedanya apa, Coach? Ingat kalau nominal itu dia ketemunya dengan verb anak. Bukan verb tapi anak, sorry. Oke, sampai sini aman. Ini adalah kalimat aktif, kalimat pasif. The book is stolen. Be-nya ketemu dengan verb 3. Is being, ini yang continuous-nya ya, tambahin being. Is being, have, ini has been being. Nah, tapi kalau nominal itu be-nya ketemu dengan anak. Saya kasih contoh di bawahnya dengan warna yang berbeda. Kita kasih warna brown, coklat-coklat. Simple, Coach. Kayak gimana simpelnya? Simpelnya ini, nih, my sister sama, pakainya is. Ya kan? Tapi bukan stolen. Ingat anak. Teman-teman terserah mau bilang my sister is smart, tuh adjektif. Be-nya ketemu dengan adjektif. Bukan ketemu dengan verb 3. Itu pasti nominal. My sister is a student. Ketemu dengan kata benda. Itu nominal. My sister is di sekolah at school. Itu nominal. Kapan di belakangnya ada kata benda, kata sifat, keterangan, itu teman-teman gunakan pola yang sama seperti pasif, cuman diganti verb 3-nya aja. Sama semuanya. Teman-teman mau masukin kalimatnya biar cepat. Continuous, tinggal teman-teman tambahin being. Nanti perdebatan ini. Ada polanya. Berarti is being. Smart. Kan gitu ya? Sama tuh kayak yang ini. Is being, is being. Mau pakai are silahkan, mau pakai were silahkan, tergantung
subjeknya. Kemudian yang perfect, adekku telah telah berada di Amerika. Mereka telah berada di Amerika. They have apa? Been. Perfect. Been in Amerika. Kalau kita mau perfect continuous, artinya mereka masih berada di Amerika. Berarti they have Been being been in Amerika. Gitu. Nah, tapi ini secara keseluruhan itu polanya ada yang dikurangi, ada yang dicoret, yaitu pada continuous. Semua bentuk continuous itu tidak digunakan being-nya. Sehingga polanya sama akhirnya tuh. They have been in America. Perfect, they have been in America. Perfect continuous, they have been in America. Continuous, my sister is being smart, karena dicoret sama dengan simple. My sister is smart. Apa alasannya? Nanti kalau teman-teman belajar writing. Yang penting teman-teman tahu aja dulu. Kalau di materi BUMN yang penting tahu pola-polanya aja. Biar gampang menganalisisnya. Sama berarti contoh yang nomor ini nih. Yang my friends are from Jakarta. Nah, saya mau kasih soal yang nominal. Begini soalnya. Mungkin saya kasih 2 contoh soal aja. Coach, di sini ada cewek Nabila, Ceyla, Nabila. L-nya 1 berarti Nabila, L-nya 2 berarti Nabila yang tetap. Oke, klik. Bla bla bla, Nabila bla bla bla, diligent to go to school. Diligent. Otomatis itu adalah sama polanya dengan pasif. A. Coach Nabila, A. R, B, has B, kemudian D, C, is, D, will. Jawabannya? Is. Ingat, coach itu di belakangnya, teman-teman harus tahu, di belakangnya ini adjektif. Kalau di belakangnya by, kalau di belakangnya itu by, dan kawan-kawannya, by dan kawan-kawannya yang disebut preposisi, ini berarti kalimat titik-titiknya, ini harus kalimat pasif. Kalau ini harus kalimat nominal. Pertemuannya ini sama, yaitu rumusnya kalau nominal be plus anak, fokus di sininya, kalau nominal have been anak, tambahin verb ing aja kalau mau continuous. Begitu yang passive voice sama juga, be plus apa? Verb 3, have been, verb 3, tambahin being-nya. Udah. Diligent itu adjektif. Berarti gunakan rumus yang ini. Nggak usah nginget-nginget have, verb 3, have been, verb ing. Yang rumus aktif nggak usah diingat. Rumus kapan ada diligent adjektif dan teman-temannya itu gunakan 2 rumus saja, be dan have. Be berarti langsung anak, have ada been-nya. Jangan ditinggalkan, have ada been-nya. Saya ulangi, kalau kalimat nominal dan pasif, be plus anak, have-nya ada been-nya, have been anak. Kalau ini has doang salah, karena ini adjektif, has-nya harus been. Baru betul. Jawaban di sini yang mana? is. Betul. Ingat adjektif, ini adjektif. Berarti kalau adjektif masuknya ke dalam nominal. Kalau nominal jawabannya ini. Nah, ingat kalau nominal jawabannya yang atas, yang pasif jawabannya yang bawah. Rumusnya cuma 2, be dan have doang. Be dan have doang. Selain nominal dan pasif, rumusnya banyak, menyesuaikan dengan pasangannya masing-masing. Jadi di sini teman-teman harus paham. Saya kasih tipsnya aja deh, biar nggak lupa. Bawa aja sini.
cara menghafalnya ya. How to remember the forms of tenses. Rumus-rumus tenses. Kalau nominal, kalimat aktif atau active sentence itu yang memiliki pasangan, yang berpasang, yang single dan berpasangan. Rumusnya single dan berpasangan. Kalau pasif sentence dan nominal sentence itu hanya menggunakan dua rumus. Apa dua rumus itu? B dan F. Rumusnya sama, yaitu 1. B, 2, yaitu have been. Udah gitu aja. Berarti kalau yang aktif sentence katanya berpasangan coach dan single aktif sentence berpasangan. Yang single dulu berarti apa aja? Verb 1, verb Yes. 2, verb S, IN. Yang berpasangan be dengan verb ing, have dengan verb 3, have Bin. been, modal Verb 1. satu, do does did. Nah, udah itu semuanya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif dan nominal gampang. Udah pasif sentence. Oh, gimana? Gampang kan? Sentence itu? Tahu, coach power. Tapi nanti kalau saya selalu ulangi, tapi nanti kalau ke writing lebih gampang lagi karena cara memahaminya beda. Berangkatnya dari teori yang berbeda, polanya sama tapi memahaminya beda. Saya yakin teman-teman bisa lebih gampang dalam merangkai kalimatnya. Nah, kata kuncinya ketika teman-teman masuk ke clause, adjective clause, noun clause, adverbial clause, conditional sentence, kemudian apalagi tuh yang ini degree of comparison itu 1 yang perlu teman-teman kuasai secara benar-benar yaitu tenses. Masuk ke yang lain gampang. Gitu. Kayak orang mau belajar harus tahu ininya dulu. I'rab, iya kalau kata orang. Bi dan mana. So, B dan F. F been. Ini juga sama, B dan F been, tetapi bedanya pada yang di belakangnya. Ini B, ini juga sama, F been. Itu kan coach? Iya. Bedanya apa? Yang atas? Yang pasif, sorry. Oh, yang atas. Yang pasif, B-nya diikuti. Verb 3. Verb 3. Harus hafal verb 3. Ada yang regular, still, stall, stolen. Ada yang irregular. Apa ya? Ada yang regular, play, played, played. Ada yang irregular. Kalau ini B-nya plus? Ana. Have been, verb 3. Have been, Yang mau tambahannya di sini masukkan being, being, anak, being. Kapan kita menjawab soal seperti ini? Ketika setelah titik-titik bertemu dengan ketika setelah titik-titik. Setelah titik-titik preposition kalau untuk yang pasif. Setelah titik-titik ketemu dengan Kata sifat. 3. 3 ada adjektif, noun, adverb, maka jawabannya menggunakan 2 pola ini. Nah, hati-hati. Ketika sudah tahu pola itu, yang perlu teman-teman pahami kembali yaitu hati-hati dengan time signalnya. In the morning, in the afternoon, yesterday, today, tomorrow morning, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar membedakan ini semua, gampang. Tapi ketika masuk ke dalam soal yang seperti ini, coba saya bawakan soalnya. Nih, jeng, 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 jeng. Nah, seperti ini.
I always blah 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 cars on the road every day. This house is not next week. Ada next week. Ada every morning, every day. 8 o'clock yesterday, usually, family, why, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Ya, rumus gampang cara memahaminya. Diulang-ulang terus, teman-teman pasti paham. Nah, kita masuk ke situ dulu. Sampai sini sebelum saya lanjutkan, cara menganalisis kalimat aktif dan pasif dan nominal, ada pertanyaan atau tidak? Cukup. Cukup. Nah, gampang. Kalau nggak ikut kelas, rugi gitu. Nggak dapat rekaman. Kalau kangen nggak bisa ketemu saya. Masalahnya itu yang paling penting. Gitu. Begitu, teman-teman. Lanjut. Ini saatnya kita masuk ke tensi. Saya akan men-skip beberapa polanya. Teman-teman silahkan diisi sendiri. Oke, saya masuk ke materi tensi. Sini mulai masuk nih. Ini kita skip, ya kan? Yang ini kita skip, udah paham. Subject of agreement, udah speed, dan sebagainya. Teman-teman bikin catatan sendiri, bikin tips sendiri. Harus memahami, bla bla bla. Bikin sendiri polanya. Ini udah kemarin. Nah ini untuk aktif. Di sini saya sudah memasukkan teman-teman. Yang aktif, nih ada. Tuh, yang aktif top 1. Tuh, top 1. B, F, S. Oke, saya akan masukkan di sini rumusannya. Untuk yang present dan teman-temannya. Ini sebagai rumusan rumusan dasarnya. Ada present dan ada untuk past. B untuk present itu menggunakan, kalau B ya, jadi di sini kalau B berarti pakainya is, am, are. Kalau past pakainya was, were. Kalau have, present berarti pakai have atau s. Ininya have. Do kalau present berarti pakainya do, does. Di sininya did. Udah itu doang. Kita contoh yang ini. B, continuous atau B selalu diikuti oleh verb ing, betul. Kemudian berarti kalau present berarti B-nya pakai is, am, are atau was, were. Is, am, are atau was, were. Oke. Is, am, are, verb ing. So, kalau pasti, kalau kemarin berarti yesterday berarti pakainya was, were. Artinya seandainya kalimatnya bunyi begini, apa sih itu fungsinya untuk apa sih buat begini? Seandainya kalimatnya berbunyi seperti ini, contoh, saya pokoknya yang gampang-gampang aja biar cepet. The students, bla bla bla, ada verb ing-nya nih, verb ing-nya. Yes, the students are watching TV yesterday morning. Teman-teman sudah bisa menganalisis dong sebelum di titik-titiknya isinya apa? Be, have, atau do? Have. Verb ing? Ingat verb ing itu diikuti oleh Was. Were. be. Kalau bisa have been verb ing bisa, be verb ing bisa. Oke, kita lihat ya. Di sini saya mau menggunakan yang is, am, are, was, were aja. Ada was, ada are, ada kemudian were, dan ada yang terakhir is. Jawabannya yang mana? Were. Were. Kenapa? Yesterday. Oh, yesterday. Lampau. Yes. Lampau. Pakainya were. Karena ada verb ing, ingat kalau verb ing selalu didahului oleh be. Tetapi be-nya mengikut yang mana nih, Coach? Ini semuanya be nih. Dilihat yesterday. Ini yesterday. Be-nya berarti pakai were. Gampang? Paham ya? Oke, kita masukkan lagi di sini. Kalau have ketemu dengan dua, yaitu have been dan have verb 3. Have
presentnya pakai have, has, verb 3. Ini juga sama. Kalau yang been berarti have, presentnya has, been, verb 3. Oh, yang ini berarti nggak usah pusing-pusing, head doang sendirian. Verb 3. Ini nggak usah pusing-pusing, head doang sendirian. Been, verb 3. Artinya begini. Kita lagi yang itu. Oh, tadi latihan soal udah bisa membedakan. Sekarang kita latihan yang begini. My my kind classmate, bla bla bla. Uh, flying to Japan, to fly to Japan uh, this morning. Oh. Flying. Ada dua continuous dan have been verb ing dan be verb ing. Yuk kita perhatikan verb ing semua. Is, be, kemudian is being, kemudian be-nya was, has been being, kemudian be-nya was, kemudian C-nya, D-nya ini pakainya was, is juga sudah, have been. Jawabannya yang mana? This morning berarti pagi ini, hari ini. Has been. Present. Berarti present. Oh, udah. Ini present, ini present, ini present, ini pas. Ya kan? Tuh. Nah, berarti is being. Rumusnya kurang tepat. Have been dan has saja. Tinggal dua. Classmate, jawabannya Has. has. Karena dia tunggal. Kalau ini jamak. Oh, seperti itu. Hati-hati. Pokoknya perhatikan. Kalau dalam menjawab soal tensi, satu, perhatikan bentuk verbnya. Perhatikan bentuk verbnya. Kedua, perhatikan time signalnya. Dan yang ketiga, perhatikan jenis tensisnya. Yang keempat, apa, Coach? Perhatikan subjeknya. Ini has, have, betul semua. Subjeknya jamak tunggal. Hati-hati. Oke? Ada 4 poin dalam membahas jawab soal tentis. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau future bagaimana, Coach? Teman-teman turunin aja semuanya. Verb 1 turunin. Kayak kita pakai yang hitam. Verb 1 turunin. Verb 1. Be verb ing turunin. Be verb ing. Have verb 3 turunin. Have verb 3. Been verb ing. Have been verb ing turunin. Tambahin apa, Coach? Tambahin will depannya. Udah menjadi continuous. Menjadi future will. Will. Kalau tadi kita memahami perubahan, kalau ini nggak usah dirubah. Teman-teman turunin aja. Oke. Seandainya begini, nomor 3, seandainya begini, sebenarnya itu nggak dipakai sih, yang itu, teman-teman. Nanti besok lah, ini waktunya 3. Besok lah ya, 4 menit lagi. Nah, ada profesor, bla bla bla. Ingat ada have been-nya nih. Berarti itu rumus berarti itu rumus dasarnya, have been verb ing. Berarti kalau rumus dasar sudah ada di dalam soal, tinggal cari apa? Will. Ya kan? Ini kan rumus dasarnya semuanya diturunin ya. Turun, berarti will. Udah jawabannya modal. Nggak mungkin saya tambahin is,
nggak mungkin saya tambahin was, nggak mungkin saya tambahin atau tetap pakai has, tapi yang tepat adalah yang berbentuk modal. Terserah mau will, mau shall, mau must, mau apapun yang penting dia modal. Nah, itu rumusnya, kok rumusnya ini ya, Coach. Rumusnya sempurna di sini. Biasanya kita harus mencari antara ini rumusnya, kok ini rumus dasar ya, Coach ya? Berarti udah seharusnya betul dong. Harusnya kan ini hilangnya have-nya yang hilang, bukan. Ketika di dalam soal itu teman-teman menemukan ternyata rumus dasar yang lengkap, yang sempurna, teman-teman udah gampang cari langsung di sini berbentuk modal atau materi yang berkaitan tensesnya future. Paham sampai sini? Oke, jika tadi teman-teman memahaminya adalah be dengan verb ing. Jika tadi teman-teman memahaminya, jika sebelumnya harus memahami pasangan masing-masing pada aktif dan harus memahami dua rumus pada pasif dan nominal, maka pada soal di samping, di mana ketika rumus dasarnya tertulis lengkap seperti itu, ya, di mana ketika rumus dasar tertulis lengkap, maka jawabannya pilih yang berupa modal atau future. Selesai. Saudara, besok saya bentar dulu ya, saya mau menjelaskan yang ini, teman-teman. Saya mau menjelaskan bahwa kita kayaknya bakalan merubah waktunya. Nggak merubah semuanya, cuman meniadakan ini. Dari schedule yang ada, itu khawatirnya materinya belum tersampaikan semua, sehingga, oke, wait a minute. Yang timetable mana ya? Timetable. Tenang teman-teman, materi gampang kok. Gampang-gampang nanti, pelan-pelan aja. Nah ini dia, mungkin di sini, itu kan harusnya kita ketemu, nah ini dia. Ini kita nanti hilangkan, ya. Berarti ini materinya, ini kemarin sudah, ini hari ini, apa kemarin, minggu lalu. Nah harusnya hari ini kita bahas ini, kita masih bahas tenses. Berarti besok kita bahas ini, minggu depan kita bahas ini, dan bahas, bentar. Ini, hari ini kita bahas tenses, nih harusnya kan ini. Hari ini kita bahas tenses, berarti besok kita bahas baru ini. Ya, minggu depan kita bahas ini dan berarti minggu depan ini dan ini, teman-teman. Baru masuk conjunction dan inverted karena besok masih membahas mengenai tenses dan conjunction yang sebagiannya. Ya, itu berarti ini dihilangkan. Kita nggak ada yang simulasinya, semuanya materi dulu. Yang simulasinya kita masuk langsung aja ke post-test. Paham ya maksudnya? Karena materinya kita harusnya ini selesai kemarin nih, tenses minggu lalu, tapi kita baru masuk di minggu ketiga. Gitu. Minggu ketiga, pertemuan ketiga. Jadi ini digeser besok. Yang ininya minggu depan. Ini digeser besok, ininya minggu depan. Gitu. Ya. Dan tesis dan lainnya. Oke, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya serahkan ke Mbak Syifa Naila. Monggo, teman-teman. Oh ya, sebelumnya sebentar, mohon maaf. Untuk yang besok berarti kita akan masuk ke ini. Secara rumusan teman-teman sudah hafal semuanya, saya anggap begitu. Berarti besok kita ini nih, membaca tabel. Oh, ini ya, gampang-gampang nanti membaca tabelnya. Gampang, saya ajarin membaca tabelnya biar lebih gampang. Kalau begini gimana, kalau begini gimana. Karena pada dasarnya tabel tensis, mau tensis itu 16, teman-teman bisa diringkas dalam satu paper.
baik secara rumus, time signal, fungsi, posisi, dan lain sebagainya yang kita pelajari dari SD tidak susah, SMP, SMA sampai kuliah udah ngambil bahasa Inggris, pendidikan, jurusan sastra, masih tetap bingung. Nah, ketemu dengan saya, cuma urusan kapan, gitu. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti latihannya dilanjut setelah pertemuan besok mengenai materi Cambridge dan conjunction. Terima kasih dari saya sampaikan, saya kembalikan ke Syifa Naila. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, teman-teman semuanya luar biasa sekali ya dan sangat bermanfaat banget materi dari Coach Wawan tadi. Sangat penuh insightful dan pastinya ilmu-ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi acara ini, saya izin mengingatkan kembali terkait mengisi absensi dan juga untuk mengerjakan mini test yang dibagikan oleh panitia agar dapat mendapatkan rekaman dan juga materi kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman bisa diisi dulu absensinya atau bisa di-scan dulu barcode-nya. Teman-teman boleh simpan dulu barcode-nya dari mulai attendance, presensi, sama minute task-nya. Link bisa diakses di kolom chat ya. Sudah saya tampilkan, Kak, di layar. Attendance of class untuk absensi. Kita ada foto bareng. Ada, Kak. Ya, ada. Oke. Foto bareng dulu. Screen-nya bisa ditutup dulu, Kak Syifa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang belum on cam, silakan on cam ya. Kita tunggu. Tunggu, ayo siapa yang mau dandan dulu silahkan. Yang mau rapi-rapi. Sudah tuh Kasif kayaknya. Oke, bisa ini ya Kak dibantu SS sebentar saya yang mandunya. Eh, biar kamu aja deh yang SS kayaknya. Aku agak susah. Oke, Kak. Nah, Oke, semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Next, slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Kelas selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak juga Coach Wawan untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa untuk besok masih ada kelas selanjutnya. Dan jangan lupa mengerjakan mini testnya ya teman-teman. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih semuanya. banyak, Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Coach Wawan. Terima kasih, Coach. Terima kasih Pak. Thanks teman-teman. Dadah. Recordnya boleh udah aja sih, Pak. Iya. Ah, Oh ini ke aku ya Kak? iya, tadi dipindahin. Nggak apa-apa. Tapi ntar masuknya kemana jadinya Kak?